Saat ini sudah pertengahan Juli dan ketika nanti video ini upload, itu sedang berlangsung pameran mobil terbesar di Indonesia, yaitu Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024 bertempat di ICE BSD atau biasa dibilang sebagai Gias. Nah, karena itu adalah pameran mobil terbesar, kita juga ingin kembali membahas kira-kira mobil apa saja yang ada di booth BMW, karena kita udah lama banget nih nggak review stok untuk mobil barunya. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu SUV paling besar yang dimiliki oleh BMW untuk dijual di Indonesia, yaitu BMW X7 M Sport tahun 2024. Penasaran apa saja yang ditawarkan oleh mobil ini? Simak video ini hingga akhir. Sedikit latar belakang dari BMW X7 ini di Indonesia. Pertama kali hadir di Indonesia itu kurang lebih di tahun 2019. Kita juga memiliki stok dan sudah pernah membuatkan videonya. Di tahun 2019 dan 2020 itu dimasukkan dua jenis mobil, yaitu CBU spec dan juga CKD spec. Nah, itu memiliki beberapa perbedaan seperti sound system yang digunakan itu berbeda. Untuk CBU itu menggunakan Harman Kardon dan untuk CKD spec itu menggunakan Bowers & Wilkins. Dan untuk yang CKD spec itu sudah menggunakan Adaptive Cruise Control. Nah, ketika di tahun kurang lebih 2023, mobil ini mengalami LCI atau facelift, di mana bagi saya ini adalah facelift paling major. Karena kenapa? Desain depannya berubah, kemudian desain belakangnya juga berubah, dan dari sisi interior, mobil ini juga mengalami banyak sekali perubahan. Nah, sekarang kita bergeser kita langsung akan bahas untuk mobil ini bagian depannya. Kalau kalian ingat di video kita sebelumnya bahwa versi pra LCI itu secara headlamp itu menggunakan laser light, satu lampu saja nih, tidak bertumbuk. Namun untuk versi LCI ini mengalami desain yang totally berubah, di mana headlampnya sekarang ini berada di bagian bawah, dan kemudian lampu sen dan lampu DRL-nya itu sekarang menjadi satu. Dan saya ingin kalian menilai bagaimana model kedipnya dari lampu sen ini menurut kalian bagus atau tidak. Karena hampir semua mobil BMW yang paling baru sekarang model lampu sennya ini seperti ini. Nah, dari sisi desain ini karena menggunakan trim dari M Sport, makanya tarikan-tarikan garisnya ini sangat tegas, banyak garis-garis yang menabrak dan menambah kesan agresif juga dari mobil ini. Active Kidney Grille tetap ada, dan ini di listnya itu berwarna bukan chrome tapi ini seperti silver polish nih, yang ini keren banget. Ini modelnya seperti ngedove dan satin gini, dan Active Kidney Grille-nya ini berwarna piano black yang bisa membuka dan menutup secara otomatis untuk kepentingan mendinginkan dari sisi engine mobil ini. Lalu Adaptive Cruise Control ini sudah ada, ini yang tipe profesional. Jadi nanti kita akan bahas apa yang menjadi pembedanya dengan yang versi CKD spec. Lalu kita bergeser ke bagian samping. Untuk bannya ini gede banget, ring 21, dan ini palangnya dari velg ini itu cukup sedikit, ada 1, 2, 3, 4, hanya 5 palang, dan per palangnya dibagi dua seperti ini. Finishingnya adalah two tone, silver dan juga gunmetal. Ring 21, bannya sangat besar, bagian depan 285, aspek rasio ketebalan 45. Dan keempat titik dari mobil ini semuanya sudah air suspension. Nanti kita akan bahas untuk di dalam interiornya. Dan disc brake yang digunakan ini sudah menggunakan M package yang sangat besar dan dikelir berwarna biru. Nah, kita bergeser lagi ke bagian samping. Ada logo M di bagian fender depan, kamera 360, dan juga ada roof rail yang sangat besar nih. Ini bisa digunakan kalau kalian mau membawa barang yang lebih banyak, itu bisa menggunakan roof rack dan juga roof box. Lalu kita bergeser untuk bagian belakangnya. Bannya tidak belang, masih sama-sama 285, aspek rasio ketebalan 45, ring 21. Kenapa enggak belang? Karena mobil ini adalah all wheel drive atau xDrive 40i. Artinya penggeraknya adalah all wheel drive dengan mesin dari B58. Nanti kita akan bahas untuk dari sisi mesinnya. Untuk di bagian belakangnya
lampunya bagus banget. Ini totally berbeda dari versi Pra LCI-nya. Ini lampunya 3D bertumpuk. Kemudian list untuk stop lampnya ini panjang dari pintu bagasi hingga ke bagian samping. Dan lampu sennya pun secara kedipnya itu mirip dengan bagian depannya. Dan kalau kameramen sini bisa lihat ada seperti kontur-kontur apa nih yang menambah kesan artistik ya, baik di bagian stop lamp maupun lampu sennya. Ini detail kecil yang bagi saya ini keren banget. X-Drive 40i tadi sudah dibahas ya. Kemudian ada logo BMW X7-nya juga, dan secara bagasi semuanya sudah full elektrik, dan ini mirip dengan di model BMW X5-nya. Dan pintu bagasi ini tetap bisa didudukin maksimal di 100 kilo. Lalu mobil ini bisa terlihat 7-seater ya, dan interiornya berwarna konyek. Semua pengaturan setirnya ini sudah full electrical, tombolnya ada di bagian samping. Jadi kalau ada dua shortcut nih, ada max untuk penumpang dan juga ada max untuk bagian barang bawaannya. Jadi tinggal pencet satu tombol, kursi ini bisa langsung melipat secara rata lantai. Nah, sekarang kita akan bahas yuk untuk mesin yang digunakan dari mobil ini karena memiliki perbedaan dengan versi Pra LCI-nya. Let's go. Nah, sekarang kita bahas yuk untuk dapur pacu dari BMW X7 ini. Basically, masih sama seperti versi Pra LCI-nya. Ini adalah mesin yang sangat common digunakan oleh BMW. B58 series 3000 cc twin power turbo dengan horsepower itu di sekitar 350 dan torsi di 450 Nm. Namun yang berbeda dari mobil ini adalah kalau kalian bisa lihat ada cover wiringnya ini berwarna ungu, yang menandakan apa? Mobil ini sudah mild hybrid. Nah, mild hybrid ini ada komponen baterai 48 volt yang bisa membantu dalam keadaan ketika mobil ini di starter menjadi lebih halus, yang membuat juga konsumsi bahan bakar dari mobil ini jauh lebih efisien dibanding untuk versi Pra LCI-nya. Nah, sekarang kita akan bahas yuk untuk interior dari mobil ini, dan ini yang menjadi poin saya banyak banget dihujat oleh netizen, katanya kok nggak review baris ketiganya. Sekarang kita lihat aja ya, dengan badan saya yang seperti ini, apakah muat untuk di row baris ketiganya. Let's go. Nah, salah satu pertimbangannya ketika customer itu akan mengambil BMW X7 adalah tidak bisa dipungkiri karena kursi 7-seaternya. Nah, inilah yang menjadi bahan protes kalian kepada kita waktu review di BMW X5. X5 kan juga 7-seater ya. Kenapa kok nggak dicoba? Nah, sekarang di X7, walaupun ya saya agak malas ya, tapi ya udah deh. Sekarang cara aksesnya itu ada tuas di bagian pundak kiri penumpang, itu tinggal ditarik saja, kursi dilipat, dan kursi secara elektrik akan maju sendiri dan akan mengangkat juga. Lalu mobil ini kan tinggi, mobil ini besar, akan sulit, sangat susah untuk kita keluar masuk dari mobil ini. Tapi tenang saja, akan ada footrest yang bisa kalian injak nih, dan ini kuat nih, kalian nggak perlu khawatir, dan kalian tinggal masuk ke mobilnya. Sekarang kita tegakkan lagi, kursi akan secara elektrik untuk duduk, dan surprisingly, walaupun paha ini tidak tersangga dengan baik ya, kursinya ini cukup agak terlalu mundur. Oke. Nah, anggap ini posisi ternyaman untuk kursi baris keduanya, dan ini sih buat tinggi saya yang 168 sih agak mepet, jujur. Jadi kalian harus bernegosiasi dengan penumpang baris depannya untuk menurunkan ego dan memajukan kursinya. Tapi kalau teman kalian yang di depan ini egois, ini kaki mepet, tapi headroom ini masih ada, walaupun tidak luas ya, karena terpotong untuk di panoramic row baris ketiganya. Lalu ini kemudian ada cup holder, ada ambient slide juga. Ini sih walaupun ini kasta ketiga ya,
tapi kalian tidak dianaktirikan sama sekali. Kemudian, kalau kameramen bisa lihat nih di bagian samping kursinya, ini ada untuk gantungan dan ada soket untuk USB Type-C yang bisa kalian gunakan untuk cas gadget kalian. Dan di kursi baris ketiga sudah ada pengait ISOFIX dong. Mungkin kalian anaknya kembar 3 atau kembar 4, semuanya butuh car seat, beli mobil ini. Oke. Nah, plafonnya semuanya Alcantara ya. Ini kalian harus hati-hati jangan sampai baret karena gampang banget kalau kena kuku ya. Dan karena ini BMW X7, AC-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5 zone. Row baris ketiga itu bisa mengatur suhunya secara individual juga. Dan ada pemanas kursinya juga. Ya, ini kalian benar-benar tidak dianaktirikan di mobil ini. Sekarang kita akan bahas yuk. Untuk row baris keduanya, kita akan lihat senyaman apa untuk captain seat-nya. Sekarang kita turunkan dulu, kita majukan kursinya, dan kita tunggu segala prosesnya. Bagian belakangnya udah, sekarang kita bahas yuk untuk bagian yang semestinya dipakai oleh pemilik mobil ini, yaitu row baris keduanya. Dan langsung terlihat perbedaannya dengan BMW X5 adalah konfigurasi kursinya, yaitu captain seat, yang membuat rasa kita itu ketika duduk terasa lebih commanding, tinggi, dan ada aura-aura wibawanya gitu ya. Dan kursi ini semuanya full elektrik, bisa diatur untuk maju mundurnya, kemudian recliningnya, dan headrest juga bisa diatur ya, baik ketinggiannya, namun masih secara manual. Dan enaknya nih ada semacam, bukan bantal ya, tapi semacam penyangga kepala yang ini bisa ditekuk. Dan jadi ketika kita akan tidur, kepala kita akan miring ke kanan atau ke kiri, itu tidak akan membuat leher kita itu pegal. Kemudian AC kemarin udah dibahas, ada 5 zone ya. Jadi depan kiri kanan, belakang tengah kiri kanan, dan juga bagian belakang pengaturannya ada di bagian sini. Dan ada 2 buah USB socket Type-C dan soket 12 volt. Dan juga ada 2 buah cup holder. Dan materialnya nih, ini plastik keras, tapi saya paham sih kenapa BMW membuat material seperti ini, karena ini kan captain seat ya, pasti akan sering sekali mobilitas kiri kanan bagi penumpangnya. Nah, ini kalau keinjak pasti tidak akan rusak dan bertujuan untuk jangka panjang. Sound system Bose & Wilkins, speakernya banyak sampai ke bagian plafon, ada lampu juga yang bisa dinyalakan. Bagian power window, tombolnya baik banget nih, bisa untuk mengatur tray kiri kanan, dan juga panoramic sunroof, dan juga moonroof di bagian row baris ke-3. TV, kalau kalian ingat dulu di BMW X7 Opulence 2020 itu ada, di versi LCI ini tidak ada karena BMW X7 LCI ini menggunakan trim dari M Sport ya. Jadi digantikan untuk dudukan iPad nih di sini, tapi ini aksesoris yang add-on ya, yang harus dibeli secara terpisah, dan juga ada USB Type-C-nya juga. AC bukan hanya di bagian tengah, sampai ke pilar B juga, dan plafon suede ini berlanjut ke seluruh bagian plafon mobil. Armrestnya juga bisa diatur nih, kalian mau diturunkan semua untuk akses ke belakang bisa, dan bisa diatur juga untuk ketinggiannya mau seberapa sesuai dengan selera kalian. Sekarang kita langsung bahas aja untuk ke bagian depan, dimana mungkin walaupun kalian pemilik mobil ini sering pakai driver, tapi jika ingin membawa mobil ini sesekali, mobil ini tetap menyenangkan. Let's go. Nah, seperti udah di-mention di video bagian awal bahwa mobil ini kan cukup tinggi ya, dan akses untuk masuknya itu akan sulit. Tenang saja, kalian tinggal pegang hand gripnya dari mobil, injak footrestnya, dan kalian bisa masuk ke mobil ini dengan sangat mudah. Lalu
Selain bagian depan atau eksterior dari mobil ini yang mengalami perubahan yang sangat banyak, di bagian interiornya pun juga. Makanya tadi saya bilang bahwa ini adalah major facelift nih, karena perubahannya hampir total. Hanya bodi aja yang tidak berubah. Contoh, layout dashboard berubah, panel kayunya tetap ada. Lalu ada ambient light yang menunjukkan identitas dari BMW X7. Layar iDrive-nya ini sudah iDrive 8.5 yang sebelumnya itu menggunakan iDrive 7. Kisi AC juga berubah. Lalu secara konsol itu mirip sebenarnya. Ada wireless charging, ada 2 buah cup holder dan juga ada pendingin dan pemanas untuk cup holdernya. Panel tengah sini semuanya sudah full dari kayu ya. Putaran iDrive-nya ini adalah dari kristal Swarovski. Tuas Fresnelengnya menjadi lebih kecil. Start stop engine-nya juga pun itu dari kristal Swarovski. Tombolnya banyak nih. Ada untuk pengaturan ketinggian air suspension, kemudian ada mode off-road-nya juga, hill descent control, electric parking brake dan juga auto hold. Mode berkendara ada di sebelah kanan. Dan juga ada untuk tombol menyalakan kamera 360 dan juga stability control on dan off. Lalu untuk setirnya ini dari M ya, yang keren banget. Genggamannya itu cukup bulky dan tapi nggak tahu kenapa dipegang itu sangat enak. Dan karena ini adalah BMW, posisi berkendaranya no complaint. Ini artikulasinya baik tilt maupun teleskopiknya sangat jauh. Kursi juga ini artikulasinya sangat jauh. Videografer bisa menangkap nih. Ada banyak sekali pengaturan tombol-tombol untuk kursinya. Ada leg supportnya. Kemudian ada support untuk bagian punggung. Jadi punuk dari kursi itu bisa menekuk ya. Jadi kalau kita mau agak nyender tapi punggung agak bungkuk, itu juga bisa sesuai selera. Kemudian ada headrest juga bisa dinaikkan dan diturunkan secara otomatis semuanya. Benar-benar fleksibel untuk segala tipe postur badan masyarakat Indonesia. Sekarang sudah, kita langsung akan bahas ke dalam kesimpulan. Oh ya, ada satu lagi. Kita lihat yuk bagian door trimnya. Ini pengaturannya banyak banget. Kita bisa mengatur untuk kursi kiri depan ya. Bisa dimajukan dan dimundurkan secara otomatis. Kemudian ini bisa untuk memajukan kursi bagian belakang. Ada memory seat dan juga ada tombol-tombol power window dan juga tombol untuk tray. Jadi ini tombolnya banyak banget. Ini kita memang harus coba satu per satu. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Kita lihat bagaimana kondisi dari mobil ini dan apa saja yang mungkin bisa ditawarkan di dalam pameran Gias. Let's go. Lalu bagaimana kesimpulannya untuk BMW X7 M Sport ini? Ini adalah mobil yang cocok buat kalian kalau kalian adalah tipe orang yang fanatik dengan mobil Eropa dan juga suka dengan SUV besar. Dan mungkin juga kalian tidak cocok dengan salah satu kompetitornya yaitu Toyota Land Cruiser karena mobil tersebut menggunakan sasis leather frame. Kalau mobil ini menggunakan sasis monocoque yang secara kenyamanan pasti lebih baik. Lalu untuk masalah harga, program yang ditawarkan ketika event Gias ini, kalian bisa langsung cek media sosial dari BMW Tunas atau menghubungi langsung bisnis konsultan dari BMW Tunas Hayamuruk atau BC yang lainnya untuk bisa berdiskusi lebih lanjut tentang mobil ini. Atau kalau kalian ingin melihat mobil ini, saya pastikan mobil ini menjadi display di acara Gias di ICE BSD. Kalian bisa langsung datang ke hall-nya BMW dan juga Mini karena mereka di situ akan bergabung. Jangan lupa juga kalian follow media sosial dari BMW Tunas Certified Pre-Owned karena kita juga memiliki stok dari BMW X7 tahun 2020 berwarna Black Sapphire dengan kilometer hanya 19.000 dan STNK itu langsung nama. Jadi kurang lebih seperti itu pembahasan singkat mengenai BMW X7 M Sport ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!